Om Swastiastu, umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada. Ini mumpung kondisi lagi physical distancing, kita tidak boleh keluar. Saya isi dengan pengetahuan kecil, barangkali bisa ada manfaatnya, Dharma Wacana yang sangat ringan. Dharma Wacana ini saya sampaikan karena sering terjadi pertanyaan begitu. Pertanyaannya, masa sih hidup ini nggak boleh pamrih? Kita kan butuh uang, butuh makan. Kok sering sekali yang berdharma wacana, kerjakanlah tanpa mengharapkan hasil. Banyak sekali yang seperti itu. Apa memang tidak boleh kita menerima hasil, mengharapkan hasil itu? Nah, melalui sloka ini, yaitu sloka Adhyaya 7, sloka 16 ini akan saya sampaikan secara gamblang tentang hal tersebut. Saya bacakan. Caturwidam bajantemam jana sukri tino arjun arto jignasur artati jenani ca bharata sabha. Dari sloka ini disebutkan bahwa Tuhan bersabda, ada 4 macam orang yang hadir menghadapku, yang mengaturkan sembah bakti kepadaku. Ada 4 macam ini dibagi, dibedakan berdasarkan tingkat pamrihnya begitu. Jadi kalau kita semua yang biasa bersembahyang di pura dimanapun itu, ada 4 macam kalau kita segmentasi berdasarkan pamrih gitu. Yang pamrihnya paling tinggi, di sloka itu disebutkan, dinamakan artatih. Orang yang hadir menghadap Tuhan itu meminta arta. Meminta arta itu sangat pamrih. Tapi dia meyakini Tuhan, tapi dia minta arta. Kira-kira kalau berdoa itu seperti ini dia. Ya Tuhan, aku berbakti kepadamu. Mohon hendaknya kami diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Begitu kira-kira. Yang artatih ini, tipe yang artatih. Tipe yang kedua itu jignasur. Jignasur ini adalah orang-orang yang hadir menghadap Tuhan, pamrih akan pengetahuan atau gengsi. Dia ingin mendapatkan pengetahuan, selanjutnya mendapatkan gengsi. Yang nomor 2, pamrihnya sudah agak turun sedikit, tidak harta, tapi pendidikan, pengetahuan, titel, kedudukan, kira-kira seperti itu. Kalau dia bersembahyang, mungkin dia Tuhan, kami hadir menghadapmu, hendaknya Engkau memberikan kami kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudian hamba bisa mendapat jabatan yang baik di masyarakat. Kira-kira begitu, kira-kira. Tidak lagi membutuhkan harta, pamrihnya agak turun sedikit. Begitu. Yang ketiga yang disebut dengan artah. Artah ini orang-orang yang sedang menderita. Orang-orang yang menderita itu misalnya orang sakit dan sebagainya disebut orang menderita. Dia menghadap Tuhan bukan minta harta. Ya Tuhan, hamba hadir menghadapku, mohon kiranya diberikan kami kesehatan, diberikan kami ketentraman hidup dan kedamaian. Itu pamrih, tapi pamrihnya kualitasnya sudah sangat rendah. Yang keempat disebut jenani, orang yang sangat bijaksana, tidak membutuhkan apa-apa. Ya Tuhan, hamba menghadapmu, hamba akan serahkan badan ini, hanya Engkaulah yang tahu tentang hamba ya Tuhan. Jadi 4 macam itu. Nah, kalau dalam satu ulasan buku saya baca, jika memudahkan pengertian tadi, yang pertama yang membutuhkan harta, tapi dia meyakini Tuhan, dia nilainya tidak merah. Dia kira-kira mendapat nilai 7, tapi tidak sempurna.
7 kira-kira begitu. Ini kan perumpamaan biar mudah untuk memahami. Yang kedua tadi yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan prestise itu kira-kira kalau diberi nilai pamrih materinya sudah agak turun, kira-kira 8 begitu. Yang ketiga yang hanya memohon kesembuhan, kesehatan dan kedamaian, sudah tidak ada membutuhkan materi, kira-kira nilainya sudah 9. Nah, yang jenani ini yang tidak membutuhkan apa-apa, ini sesungguhnya yang bernilai sempurna. Nah, kalau ada sering sloka yang menyebutkan kerjakanlah tanpa mengharapkan hasil, yang nomor 4 ini gitu. Tapi bukan berarti yang 1, 2, 3 tidak boleh. Hanya nilainya yang tidak sempurna. Mungkin kalau kita cerita menuju moksha mungkin masih jauh gitu. Tapi kalau yang nomor 4 yang jenani ini, yang sudah ikhlas menyerahkan dirinya sendiri, ini mungkin lebih dekat dengan moksha begitu. Itu barangkali sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Om Santi 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 Om.